Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fuada wa kullun awlaika kana anhu mas'ulan. Wassalatu wassalam ala Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa ala alihi wa sahabatihi wa man najaha manhajhum ila yaumin kana fihi mas'ulan. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pantaslah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, dan begitu banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita hingga kita tidak mampu untuk mensyukurinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Para dewan juri yang baik hati, izinkanlah saya untuk berpidato dengan materi generasi prestasi tanpa ekstasi. Kita sekarang ini sedang berada pada zaman di mana nyala api menuntut ilmu mulai redup, pemikiran sesat semakin hidup, dan syahwat pesona wanita semakin kencang mendegup. Fitnah-fitnah ini datang dari segala penjuru menyeludup, hingga para pemuda calon pemimpin bangsa banyak yang bermabuk-mabuk. Siapa yang tidak punya benteng akan celaka seumur hidup. Sebaik benteng adalah ilmu, namun demikian banyak yang tidak berhasrat untuk memburu. Maka dari itu kita memerlukan penyulut untuk membesarkan nyala api yang hampir padam itu. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, jalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Para dewan juri yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keistimewaan pemuda itulah benteng terkuat sepanjang sejarah berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang di dalam dirinya terdapat keberanian dan jiwa yang berapi-api, mencerminkan bahwasannya seorang pemuda yang menggunakan keistimewaannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat luar biasa. Bukan malah sebaliknya, di mana para pemuda menggunakan kesehatannya, kekuatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Di antaranya meminum minuman keras, mencuri, dan bahkan terjerumus ke dalam jeratan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nauzubillahi min zalik. Para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu pentinglah bagi para pemuda untuk mendasari dirinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menjaga dan mengontrol diri dari hawa nafsu kemaksiatan. Dengan jelas Rasulullah SAW mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Terdapat pula suatu ungkapan, Syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Generasi muda menjadi tiang kebangkitan, dan di atas pundak para pemudalah keberlangsungan umat dan kekuatan bangsa dipikul. Sehingga pantaslah bagi para pemuda menjadi salah satu tolak ukur maju mundurnya suatu bangsa, agama, negara. Karena pemuda yang sehatlah yang akan menjadi penerus kepemimpinan suatu bangsa dan agama. Sebelum saya tutup, wahai para pemuda, sadarlah bahwa sesungguhnya agama Islam menghendaki masa mudamu, masa kuatmu, masa perkasamu, bukan masa rentamu. Islam hanya menghendaki semua yang terbaik, yang termulia, dan yang teragung darimu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.